Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh dari what if analysis di skenario manager. Misalkan, kita mengadakan satu event organizer selama 5 hari dengan rincian budgetnya untuk sewa sound system aja 850.000 per harinya. Kursinya 600.000 per hari, konsumsinya 500.000 untuk budget event ini. Nah, di sini ya kita bisa list dulu, misalkan kita ada penawaran dari vendor-vendor, ya, misalkan teman vendor ini bisa diimplementasikan ke soal-soal yang lain ya, gitu ya. Misalkan contohnya ditanya, "Mas, gimana kalau batu bara?" Gitu, "Yang paling ideal yang mana?" Gitu vendornya dan sebagainya. "Mas, kalau misalkan pernikahan yang mana vendornya?" Gitu ya. Jadi ini bisa disesuaikan, gitu. Nah, teman-teman, di sini lihat ya. Di sini di vendor A, sound systemnya diketahui segini, kursi dan konsumsi segini. Vendor B segini, vendor C segini. Teman-teman lihat dulu dengan saksama ya nilai harganya. Lalu teman-teman lihat dulu ya, list dulu atau lihat dulu budget yang teman-teman punya. Ini perhitungan budget yang kita punya yaitu sound system 850.000, kursinya 600.000, konsumsinya 500.000 gitu ya. Nah, itu adalah budget yang kita punya. Ini selama 5 hari event. Ini selama 5 hari event. Ini selama 5 hari event, teman-teman. Ini selama 5 hari event. Nah, kita totalin dulu budgetnya. Ini kan 5 hari segini ya, sound system. Jadi kita totalin dulu budgetnya sama dengan ya. Untuk totalin budgetnya, berarti kan kita jumlahkan semuanya terus dikalikan dengan sebanyak hari event itu kan. Berarti ya kita sum, klik tab. Nanti di number sini ya kita jumlahin dulu yang ini ya. Lalu kita kurung, kita kalikan dengan 5. Jadi total kita punya budget 9,750 juta. Ini budget yang kita punya. Ya, ini budget yang kita punya. Nah, lalu ya budget yang kita punya ini ya kita bikin dulu name box-nya di sini biar nanti keterangan di what if analisisnya itu lebih clear. Misalkan di sini ditulisnya total budget, dempet ya. Jangan partisipasi. Ini misalkan untuk sound system C21 diganti sound system. Oke, terus yang di bagian C22 diganti jadi kursi. Kursi terus yang sini diganti jadi konsumsi. Konsumsi. Oke, ini adalah lama event. Lama event. Nah, di sini teman-teman diklik bagian total budgetnya. Diklik total budgetnya. Lalu diklik bagian data. Lalu klik bagian what if analysis. Nanti ada skenario manager. Ya, lalu habis itu teman-teman klik add skenario pertama. Skenario pertama apabila kita memakai vendor A. Oke, apabila kita memakai vendor A. Nah, skenario-nya name-nya berarti di vendor A. Saying cells-nya yang ini. C21, C23. Nanti teman-teman klik OK. Nah, diganti nih. Ya, diganti jadi harga vendor A 570 tuh 23. Kursi diganti jadi 650. Terus konsumsi diganti jadi 400. Klik OK. Diganti jadi vendor B. Nah, saking salesnya tetap sama. Ini adalah contoh dari ini skenario. Oke, skenario jika memakai vendor B. Klik OK. Nah, diganti jadi harga vendor. Nah, diganti di vendor B. Kursinya diganti jadi 100.000, terus konsumsinya diganti jadi 600.000. Klik OK. Oke, diet lagi diganti di vendor C. Terus ini skenario
jika pakai vendor C. Oke, diganti dengan harga vendor C 450.000, kursinya jadi 350, konsumsinya diganti 650. Oke. Oke, nah setelah kita mendapatkan list-list dari vendor ini yang kita tambahkan, kalau teman-teman mau edit juga boleh ya. Misalnya mas saya salah input, tinggal diklik misalnya di vendor B yang disalah, tinggal diklik edit, nanti klik oke. Nah, kalau ada misalkan mau dihapus mas vendor C nggak jadi penawarannya, tinggal di delete gitu ya. Nanti teman-teman klik di bagian summary. Nah, kliknya di bagian summary. Nanti di sini klik bagian skenario summary. Jangan yang pivot table dulu ya. Pakai yang skenario summary. Nanti teman-teman klik OK. Nah, ini. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman. Jadi, ya teman-teman bisa kelihatan nih. Oke, sorry, ada yang salah nih. Ya, ada yang salah di sini. Di sini teman-teman berarti salahnya kita di bagian skenario manager di vendor C ya. Vendor C atau 350.000 jadi 3.500.000. Oke, gitu ya caranya diedit ya. Kalau ada kesalahan kita klik bagian summary. Skenario summary teman-teman jadi klik OK. Hasilnya begini. Nah, kita bakal bisa lihat ternyata vendor terbaik yang kita pilih ya misalkan budget segini adalah vendor C teman-teman yang kita pilih gitu ya. Jadi keterangannya notesnya berarti misalkan nantinya teman-teman ya vendor terbaik ialah vendor C. Oke, sekian terima kasih untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.